Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam PKH. Perkenalkan, saya Abdurrahman, salah satu pendamping PKH yang bertugas di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Oke, Ibu, Bapak, terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk memahami penanganan dan pencegahan stunting melalui dukungan ibu hamil dalam mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sebagaimana kita ketahui bahwa besar harapan kami ketika kita telah membahas materi ini, itu kita sudah mampu memberikan pengetahuan yang pertama, pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yang ketiga, cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Sebagai pengantar, saya akan mencoba membahas contoh satu keluarga. Jadi dalam satu keluarga, Bapak Ebit mengantar istrinya Ibu Lia ke salah satu puskesmas terdekat untuk mengikuti kelas ibu hamil. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kelas ibu hamil? Jadi, kelas ibu hamil ini adalah kelas untuk sekelompok orang atau ibu hamil yang dimana dalam kelas ini ibu hamil diajarkan mempraktekkan beberapa hal yang berkaitan dengan ibu hamil seperti latihan pernafasan, stimulasi janin, posisi menyusui dan lain sebagainya. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ebit ini adalah salah satu dukungan suami kepada istri selama kehamilan. Nah, memang ada baiknya suami itu di awal kehamilan mengantarkan istri untuk mengikuti kelas hamil atau mengantarkan istri untuk berkonsultasi masalah kehamilan di pelayanan kesehatan. Kenapa? Karena kita mengharapkan bahwa suami mampu memahami beberapa hal ketika mengantar istrinya ke kelas kehamilan atau ke pelayanan kesehatan. Yang pertama, suami dapat mengetahui perkembangan janin untuk mencegah stunting. Yang kedua, memahami cara stimulasi pada janin. Yang ketiga, memahami cara perawatan ibu hamil dan bayi pasca melahirkan. Makanya pada saat pengantaran, suami mengantar istri ke kelas kehamilan atau pelayanan kesehatan, diharapkan suami aktif bertanya atau menggali informasi seputar tentang ibu hamil dan pasca melahirkan. Nah, untuk mendukung ibu hamil, tentu peran suami sangat dibutuhkan. Namun tentu untuk melengkapi dukungan ibu hamil itu kita membutuhkan juga dukungan keluarga atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, seperti apa kira-kira contoh dukungan keluarga terhadap ibu hamil? Nah, peran keluarga untuk mendukung ibu hamil. Nah, ada saatnya ketika misalnya suami mendampingi istri pergi memeriksakan kehamilan, maka anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu ataukah suami. Seperti halnya memasak, mengantarkan anak yang lain untuk bersekolah atau menemaninya belajar. Perubahan fisik dan psikologis, tentu dukungan suami, dukungan keluarga sangat penting bagi ibu hamil. Namun tak kalah pentingnya adalah dukungan masyarakat atau tetangga sekitar.
Nah, seperti apa dukungan masyarakat atau tetangga sekitar terhadap ibu hamil? Yang pertama, kita harus sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Yang kedua, sebisa mungkin ketika kita menjenguk, kita mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu, bisa juga memberikan dukungan dan motivasi yang sangat besar. Nah, tentu harus ketika kita bertemu dengan ibu hamil atau ketika kita menjenguk ibu hamil, tentu kita harus selalu membicarakan hal-hal yang baik dan memberi nasihat positif. Bisa juga kita berbagi pengalaman tentang kehamilan kita dulu, dan tentu yang harus dibagikan adalah pengalaman-pengalaman positif. Supaya apa? Supaya ibu hamil dapat mendapat informasi yang baik dan tidak mengalami trauma pada saat kehamilan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentu ibu hamil selain mendapat dukungan, selain membutuhkan dukungan, tentu ibu hamil butuh informasi yang tepat. Karena kita tahu bersama bahwa dalam kondisi hamil banyak mitos yang beredar di masyarakat tentang kehamilan. Makanya itu disarankan bagi ibu hamil untuk mendatangi posyandu atau layanan kesehatan jika ingin memperoleh informasi. Misalnya, ketika kita mau mendapat informasi tentang kehamilan, maka ada baiknya kita mengunjungi posyandu. Nah, ada manfaat yang diperoleh dari mengunjungi posyandu. Yang pertama adalah memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan anak balita. Kita juga bisa mendapat informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak balita, terpantau dan tercatat dalam buku KIA, sehingga dapat mencegah masalah gizi dan salah satunya stunting. Nah, di posyandu, di sana kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak balita. Tempat yang kedua yang disarankan untuk mendapatkan informasi yang tepat, tentu kita harus rajin dan sering datang di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau kita biasa singkat dengan P2K2 atau Family Development Session FDS PKH. Karena di pertemuan P2K2 ini ada modul khusus yang dibahas tentang kesehatan dan gizi, dan tentu ini sangat membantu ibu hamil dalam memperoleh informasi yang tepat. Jadi disarankan ketika kita sedang hamil, maka bijaklah dalam menyeleksi informasi. Harus kita membedakan dan tahu yang mana mitos dan yang mana fakta. Makanya di sini baik suami ataupun istri yang sedang mengalami hamil disarankan untuk bijak mencermati informasi yang beredar. Jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita atau informasi yang belum jelas sumbernya, karena terkait dengan kesehatan dan gizi ataupun terkait dengan kehamilan, seputar kehamilan terlalu banyak persepsi dan berita-berita palsu yang beredar. Makanya ibu hamil harus cermat memilih informasi, dan memang lebih baiknya informasi didapat dari pelayanan kesehatan atau bidan dan SDM PKH yang sedang bertugas, dan layanan-layanan kesehatan dan ibu hamil yang disediakan oleh pemerintah setempat. Itulah sedikit gambaran pembahasan tentang dukungan ibu hamil untuk mendapatkan informasi dan layanan yang tepat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.